Baik anak-anak, Bapak akan mengumumkan siswa terbaik SMP Negeri Serang Baru. Ini dia, Agus Halim bin Firmansyah yang telah mendapatkan peringkat pertama sebanyak 3 kali berturut-turut. Selamat kepada Agus. Pak Firman, Pak, lantai 3 Pak. Capek banget kelihatannya Pak. Iya Pak, saya lagi bingung. Bingung kenapa Pak? Anak saya kan baru lulus SMP, lulus yang terbaik di sekolahnya. Ya pengen saya sih anak saya masuk pesantren, biar dia juga belajar agama. Tapi saya sudah kemana-mana, jarang ada yang udah lulusan SMP. Memang kenapa mau di pesantren Pak? Kalau di luar itu pergaulannya nggak terkontrol Pak, soalnya nggak terjaga, nongkrong sana sini. Apalagi saya mau anak saya bisa pinter ngaji, biar jadi amal jariah untuk kedua orang tuanya. Oh iya Pak, kebetulan saya tadi menerima brosur BPDB pesantren. Ini mereka juga BPDB untuk SMA-nya Pak. Nama pesantren apa Pak? Ini nama pesantrennya Darul Ikhlas, tempatnya di Cikarang. Mungkin Bapak bisa survei itu lihat-lihat. Darul Ikhlas. Ayo nak. Pak Firman ya? Oh iya, Saya Hasan. oh Ustaz Hasan. Yang tadi nelfon kan? Betul Pak. Mari saya berkeliling. Di sini tempat kita berjuang, menuntut ilmu iman jadi terang. Bersama sahabat langkah pun gemilang. Darul Ikhlas, cahaya gemilang. Hati ikhlas, jiwa penuh takwa. Langkah mantap, raih cita-cita. Menetaskan kesolehan dalam sanubari kita. Darul Ikhlas, rumah kita. Jadi saya titip anak saya di sini ya Ustaz. Oh iya Pak, insya Allah. Wih, santri baru. Banyak banget makanan lo. Lemari lu kayak sempit tuh. Biar gue bantu simpen aja di lemari gue. Bang, jangan bang. Ini buat sebulan bang. Ah, banyak harta. Jangan bang, itu makanan saya bang. Ih, apaan tuh? Dompet ya? Sini gue lihat dulu. Bang, dompet saya jangan diambil bang. Wih, banyak duitnya, Jak. Bisa buat kita jalan seminggu nih. Bisa bayar lu San. Hei, ngapain kalian? Ngapain kalian gangguin santri baru? San, itu si Agus. Apa lu, Jis? Bisa jadi pahlawan? Saya bukan pahlawan. Tapi saya nggak tahan melihat yang kuat tindas yang lemah, apalagi santri baru. Balikin sekarang. Udah San, ini pergi aja daripada ribut nanti. Ah, jadi lah. Woi, apaan lagi? Balikin dulu dompetnya. Ah,
Nih dompet kamu. Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, makasih banyak ya udah nolongin saya. Iya, santai aja. Oh, kamu Agus ya? Iya, saya Agus Halim. Saya Ajis. Ini teman saya Akbar. Tenang aja ya. Udah aman kok sekarang. Misal ada yang ganggu lagi, bilang aja ke Ajis. Dia jaga asrama. Ah, alay kamu, Bar. Sabaqali ra'aitu wa bi uzuni samitu bi jasadi asastu sajaltu zahiran ka'anna hadatha mu'akharan Man yakunu mukhti'an wa man yakunu mas'ulan kana al-waqtu jariyan ka'annahu khati'an li'anna al-ashya'a lam takun kamilan Qad intaha ghadabi wa lam yazal fi zihni kullu ma hadatha fil madi ja'alani misla hadzal yaumi qad intaha hasadi walau kuntu fil khusrani atasta'fi am lam tasta'fini astalimu bi. Baik anak-anak, jadi persebaran fauna di Indonesia ini terbagi menjadi 3, yaitu fauna zona orientalis, zona peralihan, dan australis. Itu 3 anak yang tidur, tolong dibangunkan. Agus, Ajis, Akbar, kok kalian malah tidur? Anak-anak, ini tolong dicatat sebentar ya, Ustadz mau keluar dulu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, Le. Pak, masih sakit. Piye kondisi Bapak? Ora nopo-opo to, Le. Bapak iki ngomong kangen suarane anake. Pak, dokter bilang Bapak kudu akeh istirahat. Kok malah telepon? Lah yo piye? Wong kangen kok, Le. Bapak wis takon ibu. Hasan ngajar ning ngendi saiki? Yo ibu ngomong, lho yo isine pondok ning Darul Ikhlas. Yo langsung wae bapak pengen delok awakmu. Pak, kalau Bapak butuh apa-apa, Hasan pulang saja. Sekarang juga bisa kok izin sama Kiai. Alah, ora usah. Kowe iki lagi duwe amanah, Le. Ngrumat santri-santri kuwi. Bapak ki yo seneng delok awakmu dadi guru ngaji. Tapi Pak, Le, urip iki ojo digawe ruwet. Kowe fokus ngajar dhisik. Bapak ning kene yo ono ibu, ono dulur-dulur. Insyaallah aman. nggih Pak. Hasan kangen Bapak sebenarnya. Yo kowe nek kangen, yo telepon ngene wae. Bapak yo seneng ngrungokno awakmu cerita santri-santri nakal kuwi. Santri-santri itu nggak nakal Pak, cuma aktif. Padha wae kuwi. Wis, kowe bali meneh ning kelas. Bapak momen ngomong, ngelaksanani tugas kuwi yo bagian saka bakti karo wong tuwa, Le. Nggih Pak, doakan Hasan terus nggih. Mesti bapak karo ibu yo tansah dongakne awakmu ben manfaat ilmune. Amin. Yo wis, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala Muhammad. Tugas kawan. Keluar kelas sekarang. Berdiri di depan sampai Ustaz selesai. Aduh, panas banget lagi di luar.
Malah ngantuk banget lagi. Padahal cuma sebentar doang tidurannya, hampir disuruh keluar dulu sih. Ya namanya juga nasib. Kan kita juga yang ketiduran. Masih ngantuk, guys. Parah. Gimana kalau kita lanjut tidur di musola perempuan aja? Mumpung lagi nggak ada orang di sana. Boleh tuh. Di sana juga adem. Yaudah yuk. Kemana? Ikut kabar. Yaudah dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana mereka? Bangun. Disuruh berdiri di depan kelas, kalian malah tidur di sini. Sana pindah ke lapangan. Gila, panas banget. Kenapa kita bisa ketahuan sih? Kamu ngorok sih, Gus. Mana suaranya pakai motor 2 tak, mana mungkin gak ketahuan. Aku cuma kecapean. Lagian kamu juga tidur. Udah lah. Yang penting kita lagi di strap. Berdiri kayak gini juga lama-lama matang kayak ikan asin. Gus, Bar, kalian punya cita-cita nggak? Maksudku, kalau kita udah lulus nanti. Lah, tiba-tiba banget. Ya setidaknya biar hukuman ini nggak sia-sia. Berdiri sambil memikirkan masa depan. Wah, bagus tuh. Udah kamu dulu, mau jadi apa? Aku mah pengennya lanjut kuliah, kalau bisa sampai lulus S2. Wah, jadi dosen kamu nanti, Jis. Gayamu kalau ngomong aja sudah kayak ngajar. Amin, Gus, makasih. Kalau kamu gimana, Bar? Aku pengen lanjut ke Timur Tengah, Mesir atau Yaman gitu. Pengen memperdalam ilmu agama, biar pas pulang bisa jadi ustadz beneran. Cocok lu, Gar. Suara lu aja udah kayak ceramah. Lebay. Kalau kamu, Gus, jalanmu? Kalau gua mah pengen masuk tentara. Dari kecil aku selalu dianggap lemah. Aku pengen bisa jadi gagah, kuat, disiplin, dan bisa bikin bangga orang tua. Masya Allah, cita-cita yang gagah. Ya Gus, cocok banget sama kamu. Kamu kan paling rajin olahraga. Amin ya, semoga tercapai. Gimana? Sudah cukup panasnya? Kalian tahu kenapa Ustadz kasih hukuman seperti ini? Biar kami jerah, Ustadz. Ilmu itu gak bakal masuk kalau kalian tidur terus. Kalian punya masa depan. Masa mau rusak hanya karena malas-malasan? Dan ingat, hukuman ini bukan untuk menyakiti kalian, tapi untuk kalian disiplin. Hidup di luar sana jauh lebih berat. Kalau di pondok saja tidak kuat, bagaimana nanti menghadapi dunia? Ya Ustadz, kami janji tidak akan mengulanginya lagi. Bagus. Sekarang ambil wudhu, masuk kelas lagi setelah ini ya. Barit, cepetan. Capek banget tuh, lari 15 km non-stop. Ini kan kamu yang minta. Sekarang aja malah ngos-ngosan. Ya namanya juga usaha. Tapi kok kamu bisa ya lari sejauh ini nggak kelihatan capek? Udah terbiasa ini mah. Dulu pas masih mondok, ini makanan saya sehari-hari. Oh,
Andre doanya bos. Iya, habis lulus langsung daftar Akmil. Bisa juga ya lulusan Pondok masuk Akmil. Ya udah Gus, lanjut lari dulu ya. Wah, ini beneran kalian? Aku kira linknya cuma prank dari grup angkatan. Mana sempet aku ngeprank Gus. Skripsi kemarin aja udah bikin aku pusing. Masya Allah, wajah-wajah penuh kenangan. Ana baru selesai ngajar tadi, langsung join pas lihat nama-nama antum. Ya Allah Akbar, masih diaman aja. Gimana kabar di sana Bar? Udah berapa tahun nggak pulang? 5 tahun Gus. Kalau antum dinas di mana sekarang? Aku sekarang dinas di Mabes TNI di dekat rumah. Baru lulus dari akademi militer tahun kemarin. Lumayan, sekarang bisa bantu orang tua. Tapi kangen masa-masa kita hafalan sambil ngantuk. Keren banget bro. Kalau dalam teori self determination, kalian itu udah mencapai tahap autonomi dan kompetens. Apaan tuh? Bahasa Arabnya ada nggak? Artinya Gus sudah mandiri dan mampu. Kalau di istilah Arab, hufuzul himmah, semangat yang berhasil mencapai suatu cita-cita. Nah itu baru ngerti. Kalau aku baru lulus kuliah psikologis di UGM bulan lalu. Sekarang lagi cari peluang buat riset kecil tentang resiliensi santri. Gimana cara mereka beradaptasi di luar pesantren. Masya Allah, menarik sekali. Di sini pun banyak santri yang bilang hal tersulit setelah keluar dari pesantren itu adalah menjaga keistiqomahan dalam ibadah. Bener tuh, aku juga dulu awal-awal dinas subuhnya sering kesiangan. Tapi tiap kali ingat Ustadz Hasan jalan ke asrama sambil ketuk pintu, langsung malu sendiri. Beliau tuh nggak pernah ngeluh walaupun kita sulit dibangunin. Waduh iya, aku masih ingat suara beliau. Bangun nak, jangan jadi Abu Naum. Allah yarham. Beliau masih sehat kan? Alhamdulillah masih sehat Bar. Sekarang beliau ngajar di pesantren pusat. Kadang aku lihat di pengajian online juga. Gimana kalau kita silaturahmi ke rumah beliau? Udah lama kita nggak sowan ke beliau. Setuju. Aku kan juga sekarang udah di kota ini, bisa sekalian atur jadwal. Masya Allah. Insya Allah, Ana bulan depan pulang. Kalau waktunya cocok, Ana ikut. Kita bikin reuni aja. Sekalian kita lepas rindu. Sekaligus kita bawa kabar baik tentang perjuangan santri di luar. Setuju banget. Nanti aku urus izin dinas. Beliau pasti senang mendengar kabar kita bertiga. Lima tahun berlalu, tapi rasanya kayak baru kemarin kita belajar di pesantren. Semoga reuni nanti bukan hanya temu raga, tetapi juga temu hati dalam dakwah. Wih, filosofis banget. Aku catat itu buat caption IG nanti. Udahlah, caption belakangan. Sekarang aku ada urusan dulu. Nanti kita bicarain lagi reuninya. Tamam, Ana juga mau lanjut ngajar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasanya baru kayak kemarin kita disetrap di lapangan ini karena ketiduran. Siapa yang ngoroknya waktu itu paling kenceng? Coba kalau anak zaman sekarang ngalamin apa yang kita alamin, pasti udah pada lapor polisi. Mental lemah itu Bar. Guru bukan sekedar seseorang yang mengajar di dalam kelas. Guru adalah cahaya pertama yang menuntun langkah-langkah kecil menuju masa depan. Dari lapangan ini kami belajar disiplin, tanggung jawab, dan belajar menjadi manusia. Jika hari ini kami berdiri sebagai ulama, sebagai guru, dan sebagai tentara, maka ada nama seorang guru yang selalu menjadi bagian dari setiap langkah. Karena jasa guru tak pernah benar-benar hilang, yang hidup dalam akhlak murid-muridnya.